Dia berkati dan lindungi, menerangi dirimu, Dia baik bagimu. Dia akan selalu memandangmu, beri kau damai. Dia berkati dan lindungi, menerangi dirimu, Dia baik bagimu. Dia akan selalu memandangmu, beri kau damai. Amin, 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 amin. Shalom pendengar setia, selamat datang di program Membangun Jembatan Building Bridge bersama Pendeta Dr. Yohanes Radianto Suprandono, Direktur Nasional Every Home Indonesia dan Direktur Zona Asia Tenggara Maritim Every Home for Christ International. Senang bisa berjumpa, mari kita bangun jembatan kasih Kristus bagi setiap rumah, setiap hati, setiap bangsa. Selamat mendengarkan. Sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu. Di saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami agar Roh-Mu ada di setiap hati kami yang mendengar. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya senang sekali dapat menyapa saudara dalam siaran rohani hari ini. Kita sedang memasuki satu seri penting berjudul Building the Bridge, membangun jembatan. Sebelumnya kita telah belajar melalui para pemimpin rohani bagaimana kita membangun kerohanian kita secara internal untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatan. Kini kita akan belajar bagaimana kita mengasihi sesama kita, love your neighbor. Bagaimana kita membangun kehidupan yang terhubung keluar menjadi jembatan bagi sesama agar mereka juga mengalami kasih Kristus. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema yang penting ini akan membagi dalam 3 pola besar yang terdapat dalam Alkitab bagaimana kita membangun jembatan. Yang pertama, belajar dari Tuhan Yesus. Yang kedua, belajar dari misionaris yang telah melayani keluarga kami. Dan kemudian yang ketiga, belajar dari polanya Rasul Paulus, rasul yang besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari pola Tuhan Yesus adalah perantara. Kita akan mulai dengan perkataan Tuhan Yesus sendiri dalam Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, murid-murid yang mulai kurang percaya, murid-murid yang mulai ragu-ragu, murid-murid yang mulai tidak jelas tentang akhir hidup Yesus karena dia memberitahu bahwa dia akan pergi ke Yerusalem untuk disalibkan pada waktu itu. Dan murid-murid
mulai bertanya tentang masa depan kehidupan mereka. Dan Yesus berkata, jangan kamu khawatir, jangan kamu ragu, jangan kamu kurang percaya. Tuhan Yesus selalu menjembatani antara keraguan dan kepercayaan. Tuhan Yesus menjembatani antara ketidaktahuan menjadi tahu. Tuhan Yesus menjembatani antara gelap kepada terang. Tuhan Yesus selalu menunjukkan jalan. Saya ingat ada seorang ibu yang mendengarkan program ini di sebuah siaran radio dan bercerita kepada saya, Pak, saya bertobat karena ayat ini, Yohanes 14 ayat 6. Dan kemudian saya kunjungi rumahnya ketika dia baru menjadi orang Kristen. Suaminya belum percaya, kemudian ibu itu mendoakan suaminya. Dan kemudian suaminya saya bimbing untuk percaya Yesus. Ibu itu melanjutkan Yohanes 14 ayat 6 kepada suaminya. Dan saya menjelaskan ayat itu kepada suaminya. Dan mereka sekeluarga percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, Yesus menunjukkan pola secara teologia. Yesus menunjukkan bagaimana Allah membangun jembatan menuju manusia itu melalui dirinya. Siapa Yesus? Ultimate revelation. Dia adalah pewahyuan yang final. Firman yang agung yang menjadi manusia. Tuhan sendiri yang datang dan dia adalah jalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak berkata aku akan tunjukkan jalan, tetapi dia berkata akulah. Kalau kita ingat kata akulah, maka kita ingat berapa ribu tahun yang lalu Tuhan juga menyatakan dirinya, aku adalah aku kepada Musa. Akulah jalan. Tuhan yang menemui Musa adalah Tuhan yang menemui murid-muridnya. Dan Tuhan yang menemui kita pada hari ini. Yesus berkata, akulah jalan. Dan melalui salibnya, ia membuka akses menuju Bapa. Supaya kita terhubung kepada Bapa kembali. Dosa dihancurkan. Jalan keselamatan terbuka. Dialah jembatan dari surga ke bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah jalan. Kemudian Yesus mengatakan, akulah kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Dia bukan sekedar konsep moral. Yesus berkata bahwa kebenaran adalah pribadinya sendiri. Artinya siapapun yang ingin mengenal kebenaran harus datang kepada dia. Yesus menunjukkan kehendak Allah yang sempurna dalam perkataan, perbuatan, dan hidupnya. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau orang tidak percaya kepada Yesus, saudara, karena orang itu bodoh dan tidak tahu bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Satu kesatuan dalam maksud, dalam kehendak, dalam perbuatan, dalam hidupnya. Menggenapi kehendak Bapaknya. Itulah Tuhan Yesus. Tuhan kita. Dia kebenaran. Bukan hanya hanya saja sebagai konsep kebenaran. Tapi dialah the truth. Kebenaran itu sendiri. Yesus adalah hidup. Tanpa Yesus manusia akan tetap mati dalam dosa, tidak berdaya dan terpisah dari Allah. Tetapi dalam Yesus ada hidup yang baru, pemulihan dan hubungan yang dipulihkan dengan Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah pola Yesus. Yesus membangun jembatan antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa. Dan kita dipanggil untuk meniru pola ini, menghubungkan orang lain kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara sudah berdamai dengan Allah melalui Yesus? Apakah saudara sudah percaya kepada Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup? Kalau saudara sudah percaya, maka tugas saudara selanjutnya adalah mengikuti pola Yesus, membangun jembatan di dunia nyata. Di zaman sekarang ini di mana kita hidup, banyak kecurigaan antar bangsa.
Satu kata dari seorang perdana menteri atau presiden bisa mengubah nasib jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Satu keputusan dari pemimpin bisa mengubah masyarakat menjadi berantakan dan kacau balau. Karena saudara yang kasih Tuhan, betapa pentingnya kita berhati-hati dengan apa yang kita katakan, dengan komunikasi kita. Karena kita bisa menghancurkan atau terhubung dengan orang lain. Kalau kita belajar dari pola Yesus dan pola misi, maka kita membangun jembatan. Metafora membangun jembatan artinya menghubungkan dua pihak yang terpisah. Mengatasi perbedaan, memulihkan hubungan, menjadi perantara yang membawa damai, pengertian, dan kasih Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara mau membangun jembatan di dunia nyata? Kita belajar dari pola misi. Izinkan saya untuk menceritakan sedikit kesaksian bagaimana Tuhan membangun jembatan dalam hidup saya. Saya lahir di Jawa Tengah bagian selatan, namanya Baglen Purworejo, dari keluarga yang dibesarkan, yang secara turun-temurun saudara, ada pengaruh Hindu, ada pengaruh Buddha, dan pengaruh Islam. Dan juga ada pengaruh kepercayaan Jawa yang sangat kaya dengan tradisi budaya dan spiritual. Kami sudah terbiasa dengan berbagai upacara seperti selamatan, nyadran, penghormatan kepada leluhur. Nah, nilai-nilai adat ini membentuk cara pandang kami, cara hidup kami, cara kami melihat dunia. World view kami, pandangan dunia kami terbentuk dari kultur yang dibangun, nilai-nilai yang dibangun oleh masyarakat atau nenek moyang kami. Saudara, pada tahun 70-an, akhir 70-an, kira-kira tahun 1977 untuk pertama kalinya saya mendengarkan Injil. Tuhan mengirim seorang misionaris lintas budaya dari luar negeri ke desa kami yang membagikan kabar baik, membuka Alkitab, dan menunjukkan kasih Kristus. Dia datang dengan kendaraan Vespa atau VW kombi, saudara. Dan saya ingat bagaimana misionaris itu membangun jembatan, memberitakan kabar baik kepada keluarga kami. Kemudian beliau ditugaskan keluar pulau, dan kami ditinggalkan, saudara, pada awal-awal kekristenan saya. Dan kemudian ada seorang penginjil nasional yang tinggal bersama keluarga kami. Dari dialah saya belajar berdoa, membaca firman, melayani, berkunjung dari rumah ke rumah. Dan pada usia 10-an tahun saya sudah lancar membaca. Saya membaca seluruh Alkitab. Dan setelah selesai membaca, Roh Kudus menjamah hati saya, Roh Kudus menyentuh hati saya. Saya bertobat, saya memberi hidup saya kepada Kristus. Tak lama kemudian saya dibaptis. Saya mengalami lahir baru. Dan sejak itu saya menjadi murid Tuhan Yesus. Lihat saudara, pola jembatan Tuhan. Tuhan memakai misionaris, Tuhan memakai penginjil nasional, Tuhan memakai keluarga, Tuhan memakai firman untuk saya terhubung dengan Kristus. Mereka semua orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi jembatan Injil bagi saya. Dan sampai hari ini hidup saya tidak pernah sama lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maukah saudara membangun jembatan supaya orang-orang di sekitar saudara, orang-orang yang sangat saudara kasihi itu menemui dan ketemu dengan Yesus Kristus. Ada banyak orang yang kesepian, ada banyak orang yang menderita, ada banyak orang yang susah, ada banyak orang yang jenuh, ada banyak orang yang mengalami putus harap, putus asa, dan putus dalam hubungan. Saudara, mari menjadi jembatan. Mari membangun jembatan di dalam dunia real. Kita bisa berkontribusi untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Mari kita belajar yang ketiga, yaitu pola Rasul Paulus. Rasul Paulus yang dulu namanya Saul, kemudian ketemu Yesus. Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Tuhan.
Kemudian Saul memanggil nama Yesus, dia diselamatkan. Yang berseru kepada nama Tuhan Yesus diselamatkan. Namanya kemudian setelah dibaptis menjadi Paulus. Orang yang kemudian menjadi seorang komunikator Kristen yang luar biasa. Dalam pelayanan dia selalu membangun jembatan. Membangun jembatan kepada orang Yahudi, membangun jembatan kepada orang Yunani, membangun jembatan kepada kota Roma, kota Korintus, kota Filipi dan semua kota. Dia membangun jembatan supaya orang terhubung dengan Injil Yesus Kristus. Pekerjaannya adalah memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan dia juga memiliki kerinduan untuk memberitakan Injil di kota besar, pusat kebudayaan, pusat politik, pusat para pemimpin, pusat intelektual, yaitu kota Roma. Dia punya kerinduan untuk memberitakan Injil ke kota Roma. Saudara, Rasul Paulus memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Rasul Paulus meyakini bahwa di dalam Injil nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Dan Rasul Paulus percaya bahwa orang yang percaya kepada Injil akan hidup oleh Injil, hidup oleh imannya. Mari kita renungkan, saudara, pola dari seorang Paulus sebagai Christ carrier, pembawa Kristus. Pola hati seorang pembawa Kristus, yaitu Rasul Paulus. Yang pertama, dia memiliki obligation, rasa kewajiban rohani. Dia berhutang, katakan berhutang. Mungkin saudara hari ini berhutang, tapi Rasul Paulus juga berhutang. Dan orang-orang Kristen seperti saudara juga berhutang, yaitu berhutang untuk memberitakan Injil kepada orang yang belum mendengar. Paulus sendiri yang merasa berhutang, bukan karena dia tertekan, tetapi dia merasa ini kewajiban yang memang timbul dari hatinya karena kasih Tuhan yang mendorong dia, dan dia tahu bahwa setiap orang berharga di mata Tuhan. Karena itu dia, saudara, memiliki obligation tapi juga memiliki eagerness, kerinduan mengabarkan Injil. Aku ingin mengabarkan Injil, aku ingin memberitakan Injil. Paulus tidak dingin-dingin saja. Ia penuh kerinduan, ia ingin, ia rindu, eager, bersemangat, zeal. Dia punya zealous, semangat yang berkobar-kobar, hati yang membaca, pantang menyerah. Inilah jembatan hati yang digerakkan oleh kasih. Dia membangun jembatan dan dia memiliki courage, dia memiliki keberanian. Aku tidak malu terhadap Injil. Aku memiliki keyakinan yang kokoh. Paulus tahu bahwa Injil adalah kuasa Allah. Itulah yang membuat dia berani menghadapi budaya, tekanan sosial, bahkan ancaman jiwa. Saudara, inilah pola Paulus. Ada kewajiban, ada kerelaan, ada keberanian. Dan pola ini untuk kita tiru, membangun jembatan di dunia zaman sekarang. Saudara, maukah saudara membangun jembatan? Tahukah saudara bahwa saudara adalah imago Christi, gambar Kristus di tengah dunia ini. Imitatio Christi, Kristus kecil yang menggambarkan Kristus. Saudara, ketika hidup kita penuh dengan hadirat Kristus, ketika kita merefleksikan karakter Kristus, ketika kita menunjukkan Kristus kepada orang lain dengan bahasa yang dapat dimengerti, melalui doa-doa kita untuk keluarga, untuk kota, untuk bangsa, melalui perbuatan kasih kita, melalui hidup yang berbeda, setia pada kebenaran, tetap relevan dengan kebenaran, maka kita sedang membangun jembatan. Kita sedang berkontekstualisasi, menyampaikan Injil dengan jembatan yang sesuai dengan dunia para pendengarnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah membangun jembatan dari surga ke bumi. Paulus telah membangun jembatan membawa Injil kepada bangsa-bangsa.
Para misionaris dan hamba Tuhan membangun jembatan kepada keluarga saya. Sekarang giliran kita. Marilah kita membangun jembatan kasih Tuhan kepada sesama. Hidup sebagai Christ carrier, pembawa Kristus. Living in His presence, reflecting His character, and pointing other to Christ. Hidup dalam hadiratnya. Refleksikan karakternya. Tunjukkan kepada orang lain. Bawa orang lain kepada Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Tuhan Yesus selalu beserta kita dan melindungi, menjaga kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pesan Tuhan hari ini. Biarlah Roh Kudus menolong kami semua menjadi pembangun jembatan, menghubungkan orang-orang kepada sumber kehidupan, keselamatan, kebahagiaan sejati, hidup yang sempurna, hidup yang utuh, hidup yang berkelimpahan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkati masing-masing keluarga yang mendengarkan program ini, setiap pribadi yang mendengarkan program ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamanya hadirannya memenuhi dan tak pernah tinggalkanmu, bersamamu di dalammu. Terima kasih para pendengar setia sudah mengikuti program Membangun Jembatan Building Bridge hari ini. Tetaplah menjadi pembawa damai, kasih, dan pengharapan Kristus dimanapun Anda berada. Sampai berjumpa di program berikutnya. Untuk mendapat materi pelajaran Alkitab dan bimbingan lanjutan dapat menghubungi kami di 022 8600 1244 atau di 0877 8801 0003. Sekali lagi 022 8600 1244 atau di WhatsApp kami 0877 8801 0003. Atau saudara dapat mengunjungi website kami di everyhomeindonesia.com. Pendeta Yohanes Suprandono melakukan perjalanan misi di seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. Untuk mendukung pelayanannya, Anda dapat mengirimkan ke nomor rekening BCA 8090 038363 atau BRI 013 7010 0099 7567 atas nama Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita.